Selamat pagi semua. Kita akan membahas mengenai koherensi dalam sebuah paragraf. Kita sudah mempelajari bahwa paragraf itu dibangun atau terdiri dari sejumlah kalimat. Nah, koherensi dimaksudkan sebagai adanya keterhubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya dalam seluruh paragraf itu. Itu yang dimaksud koherensi atau kepanduan, kekompakan. Jadi kalimat pertama terhubung dengan kalimat kedua, kalimat kedua terhubung dengan kalimat ketiga, demikian seterusnya sampai selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan koherensi. Nah, keterhubungan itu atau keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya dalam sebuah paragraf bisa dilakukan dengan memunculkan penanda hubungan, menggunakan penanda hubungan. Penanda hubungan itu terbagi atas dua macam, satu eksplisit, yang satunya lagi implisit. Nah, penanda hubungan secara eksplisit terbagi atas beberapa macam cara. Satu, pengulangan kata. Artinya, ada kata atau kata kunci dalam kalimat pertama diulang kalimat kedua dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita perhatikan. Alam raya Tuhan. Nah, kalimat kedua mengulang Tuhan. Kalimat ketiga Tuhan diulang lagi, tapi di sini kata manusia juga diulang. Nah, demikian seterusnya. Alam diulang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, semua isi alam raya ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan diulang lagi. Yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. Nah, manusia, jadi kalimat kedua dengan kalimat ketiga disambung oleh kata ini. Ya. Nah, kalimat ketiga dengan kalimat keempat, lihat ada lagi kata manusia. Muncul lagi kata alam. Demikian seterusnya. Jadi ada kata yang diulang penulisannya. Itu yang dimaksud dengan mengulang kata kunci. Nah, ini juga sama. Kesejahteraan rohani dipahami sebagai kecakapan individu untuk menjalin harmoni dengan diri sendiri, orang lain, alam, Tuhannya. Ini penulisnya. Nah, ini. Ada sejumlah penelitian menunjukkan pentingnya. Itu tadi, kesejahteraan rohani diulang kan. Nah, ini kalimat ini. Jadi ada yang diulang. Yang diulang itu merupakan kata kunci. Berikutnya, selain pengulangan kata, hubungan sebuah paragraf juga bisa dibuat dengan menggunakan kata ganti. Kita lihat, mulai dari Getsemani hingga Kalvari, Yesus mengalami rupa-rupa penderitaan. Di Getsemani, Yesus diulang terhubung dengan pertama tadi, merasakan ketakutan yang amat sangat. Ia, nah ini kata ganti, Yesus itu diganti dengan ia. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Tadi ia, sekarang dia. Nah, demikian seterusnya. Ada nya, ada ia, itu kata ganti. Ya. Kemudian penggunaan kata penghubung. Selain pengulangan kata kunci dan kata ganti, pemakaian kata ganti, keterhubungan sebuah paragraf juga dapat dilakukan dengan penggunaan kata penghubung. Tapi ingat bahwa kata penghubung atau konjungsi di sini bukan konjungsi dalam kalimat, tapi konjungsi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Karena itu ada dalam paragraf. Kita lihat, Yesus Sang Putra Allah yang Maha Tinggi ternyata telah meninggalkan jejak yang sangat jelas dalam hal penderitaan. Ia telah mengalami penderitaan yang separah-parahnya. Nah, ini kalimat ketiga muncul. Namun demikian, ia juga telah resilient atas semua penderitaan itu. Itu sebabnya. Jadi ini semua yang diberi
warna merah ini adalah kata penghubung antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata penghubung antar kalimat dalam paragraf. Ingat, jadi bukan kata penghubung dalam satu kalimat. Misalnya saya dan ibu, itu kata penghubung dalam satu kalimat atau dalam kalimat. Tapi ini antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Dan itu dalam sebuah paragraf. Maka nggak bisa misalnya langsung disebut misalnya di sini. Ia juga telah resilient atas semua penderitaan itu. Maka dia adalah teladan A. Itu kata maka kurang pas. Diganti dengan itu sebabnya. Nah, penting diperhatikan di sini kata dan misalnya tidak boleh dipakai antar kalimat dalam sebuah paragraf. Misalnya, Yesus Sang Putra Allah yang Maha Tinggi ternyata telah meninggalkan jejak yang sangat jelas dalam hal penderitaan. Dan ia telah, nah itu nggak bisa dan di sana. Lebih bagus nggak usah dipakai. Ya, ini mengenai kata penghubung. Nah, selanjutnya penghubung secara implisit. Nah, implisit itu tersirat. Maka di sini hubungan antar kalimat itu tidak kasat mata, tidak pakai oleh karena itu, namun demikian enggak, ya. Meski tidak dipakai kata penghubung yang eksplisit, hubungan itu tetap ada walaupun tidak tertulis. Terasa secara makna dia terhubung. Kita lihat contoh. Matahari belum tinggi benar, baru sepenggalah. Sinarnya yang keemasan membuat suasana sangat cerah. Nah, mungkin di sini masih ada kata kata ganti menghubungkan menggantikan matahari. Sinar matahari diganti sinarnya. Tapi kalimat kedua dengan kalimat ketiga tidak pakai penghubung eksplisit. Sinarnya yang keemasan membuat suasana sangat cerah. Angin segar bertiup sepoi-sepoi basah, menggerakkan daun-daun pepohonan. Di sini nggak ada kata penghubung, tapi secara makna ini terhubung. Burung-burung pun berkicau riang, tampak segalanya indah. Ini semua berbicara tentang ini, pagi yang baik, matahari yang belum tinggi benar. Tapi tidak ada penghubungnya secara eksplisit. Tapi secara makna tetap terhubung. Nah, ini kita lihat ada contoh paragraf yang panjang. Ya, kita perhatikan. Hasil analisis kuantitatif ini sejalan dengan hasil wawancara dengan kedua narasumber. Kedua narasumber jelas ini mengulang. Kedua narasumber yang diwawancarai pada tempat dan waktu terpisah menjelaskan bahwa panti asuhan menjadwalkan sejumlah kegiatan pembinaan yang mendorong pada terbentuknya kepribadian sosial berkarakter baik. Ada pembinaan, nah ini pengulangan ya. Ada pembinaan rohani seperti misa hari Minggu, misa pagi, dan ibadat sore. Selesai kalimat ini. Kalimat berikut, setiap Sabtu sore, nah ini udah nggak ada nyambung kan. Ini tadi ibadat sore, tapi Sabtu sore. Beda, bukan mengulang di sini. Setiap Sabtu sore ada kegiatan olahraga. Maka antara kalimat yang tadi dengan kalimat ini tidak menggunakan penghubung secara eksplisit. Pada hari tertentu, nah itu lagi. Dalam setiap minggu diadakan rekreasi bersama. 1 atau 2 bulan sekali ada kegiatan rekreasi keluar dari komplek panti asuhan. Dalam kesempatan rekreasi ini, anak-anak disarankan untuk menyantap sepuasnya makanan yang disediakan sampai nggak pingin lagi. Jenis makanan yang mengulangnya juga sangat variatif di setiap rekreasi keluar panti. Misalnya, nah ini kan ya, misalnya kali ini makan durian, kali yang lain makan ayam Kentucky, berikutnya lagi makan rujak, dan seterusnya. Ini dimaksudkan agar si anak tidak ngiler jika nanti melihat anak luar panti makan makanan tersebut. Anak panti tidak merasa minder terhadap anak lain. Nah, jadi ini dimaksudkan bahwa ada menggunakan pengulangan kata, tapi ada yang tidak menggunakan penghubung eksplisit. Maka saya mau sampaikan ini. Sebuah paragraf yang baik akan menggunakan penanda hubungan ini secara bervariasi. Artinya, ada